Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku, Apriliani dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 6 dengan NIM 2002111030. Perbedaan lapisan kelas dan golongan di masyarakat memunculkan istilah stratifikasi sosial. Namun, apa itu stratifikasi sosial? Menurut Max Weber, stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan kehormatan atau prestis. Singkatnya, orang yang memiliki kekuasaan besar juga memiliki hak istimewa dan prestis. Faktor terbentuknya stratifikasi sosial. Ada 5 faktor pembentuk stratifikasi sosial nih teman-teman. Yang pertama ada kekayaan. Max Weber menyatakan kekayaan merupakan hal paling mendasar dalam pembentukan stratifikasi sosial. Orang yang memiliki kekayaan paling banyak akan menempati lapisan teratas dalam stratifikasi sosial. Yang selanjutnya atau poin selanjutnya yaitu kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan pihak lain sesuai keinginan orang yang memiliki kekuasaan tersebut. Kekuasaan ini dapat bersumber dari apa yang dimilikinya hingga keturunannya. Orang yang memiliki kekuasaan tertinggi akan menempati lapisan sosial teratas. Poin yang ketiga yaitu kehormatan. Ukuran kehormatan tak melulu soal kekayaan yang dimiliki, tetapi juga jasa atau kemampuan lain yang dimiliki seseorang tersebut. Orang yang memiliki tingkat kehormatan tinggi juga dapat menempati lapisan stratifikasi sosial tertinggi juga. Biasanya, dasar kehormatan ini digunakan pada masyarakat adat. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan. Seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan juga menjadi dasar stratifikasi sosial. Contohnya, ketika melamar pekerjaan, lulusan sarjana lebih dipertimbangkan ketimbang lulusan SMA dan diploma. Yang terakhir ada keturunan. Dulu, keturunan menjadi dasar penting dalam penentuan stratifikasi sosial. Anak bangsawan tentu akan dipandang sejak kecil daripada yang bukan keturunan kerajaan. Sementara rakyat jelata mengisi stratifikasi sosial terendah. Dasar ini masih digunakan sampai saat ini. Selanjutnya kita akan membahas terkait jenis stratifikasi sosial. Yang pertama ada jenis stratifikasi sosial berdasarkan sifatnya. Ada stratifikasi sosial tertutup. Ini merupakan pembentukan lapisan masyarakat sejak kelahiran. Contohnya, masyarakat India menerapkan sistem kasta, sehingga ketika ada bayi lahir dari orang tua di suatu kasta, maka bayi tersebut langsung menempati kasta yang sama dengan orang tuanya. Selanjutnya ada stratifikasi sosial terbuka. Ini merupakan pembentukan lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki. Contohnya, siswa yang mendapat ranking 3 besar di suatu kelas dapat masuk ke dalam golongan anak pintar, terlepas dari latar belakang kekayaan dan keturunan keluarganya. Yang ketiga ada stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial ini adalah pembentukan lapisan yang menggunakan ketentuan terbuka dan tertutup. Contohnya, masyarakat Hindu Bali juga menerapkan kasta, tetapi mereka yang berasal dari kasta rendah dapat dipandang jika memiliki pendidikan tinggi dan pekerjaan mapan yang dapat meningkatkan status mereka di masyarakat. Selanjutnya ada jenis stratifikasi sosial berdasarkan faktor ekonomi. Stratifikasi sosial berdasarkan faktor ekonomi ini berarti pembagian lapisan didasari oleh tingkat ekonomi atau kekayaan seseorang. Stratifikasi ini memunculkan 3 lapisan, yaitu orang kaya, menengah, dan ekonomi bawah. Selanjutnya ada jenis stratifikasi sosial berdasarkan faktor sosial. Stratifikasi sosial berdasarkan faktor ini diukur dari gengsi atau prestis. Contohnya, profesi doktor sering dianggap pintar dan dapat sukses secara ekonomi. Maka banyak orang tua yang ingin anaknya menempuh pendidikan kedokteran di perguruan tinggi. Yang terakhir ada jenis stratifikasi sosial berdasarkan kriteria politik. Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria politik ini berarti pembentukan lapisan didasari oleh kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki. Contohnya, presiden menempati lapisan sosial tertinggi di bawah gubernur, bupati, dan wali kota. Selanjutnya kita akan membahas terkait dampak stratifikasi sosial. Lapisan sosial yang terbentuk di masyarakat tentu menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Berikut dampak stratifikasi sosial di masyarakat.
kita akan lebih dulu membahas terkait dampak positifnya nih. Yang pertama yaitu muncul keinginan individu untuk meningkatkan taraf hidup baik secara ekonomi, politik, maupun sosial sehingga membuat individu bekerja keras, berprestasi, dan mau bersaing. Selanjutnya, meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah karena pemerintah dan masyarakat sama-sama berusaha menurunkan kesenjangan dan ketimpangan di masyarakat. Dampak negatif stratifikasi sosial pun ada beragam ya teman-teman, seperti timbulnya konflik antar kelas dan kelompok sosial karena merasa paling baik, konflik antar generasi yaitu antara tua dan yang muda karena merasa sama-sama lebih baik. Demikian pengertian dasar dan jenis stratifikasi sosial. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi.